Halo, apa kabar Greener? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan menu ya. Pertama kita akan memahami pengertian menu. Oke, apakah itu menu? Nah, pengertian menu adalah susunan daftar hidangan, makanan ataupun minuman terdiri dari beberapa item yang disediakan untuk tamu serta sebagai pedoman dalam menyiapkan hidangan. Nah, itu arti menu ya. Di mana di sebuah restoran ataupun kafe dan lain sebagainya ya, menu itu sangat penting karena dengan menu para tamu bisa mengetahui jenis makanan yang dijual ataupun hidangan, minuman, makanan dan harganya terutama ya. Oke, berikutnya menurut Marsum di tahun 2005 arti menu adalah yaitu pertama menu sebagai daftar makanan. Yang kedua, makanan yang disajikan. Yang ketiga, hidangan yang disajikan pada waktu tertentu. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Ya. Breakfast itu adalah makan pagi, dan lunch itu adalah makan siang. Kalau dinner, makan malam. Ya. Masing-masing waktu makan itu pastinya hidangan yang disajikan juga berbeda-beda. Ya. Oke, next. Apa saja yang ada di menu ya? List menu. Pastinya nama, habis itu price itu harga. Ingredient adalah bahan-bahan yang ada di dalam satu makanan tersebut. Dan picture atau gambar. Dalam menu itu biasanya ada gambarnya, bagaimana bentuk makanannya, ya. Habis itu nama makanannya apa, contohnya nasi goreng seperti itu ya. Nasi goreng dengan harga 25.000, price-nya 25.000. Ingredientnya itulah apa saja yang ada di nasi goreng tersebut. Contohnya, nasi goreng ayam. Di bawahnya ingredients. Nasi goreng, ayam, dengan kerupuk udang, dengan sate ayam, seperti itu. Dan ada gambarnya. Biasanya. Dan tanpa gambar pun juga ada ya. Tapi kalau lebih baik, ada gambarnya. Sehingga tamu yang membaca tahu bagaimana bentuknya, apa isiannya ya. Selanjutnya, fungsi dari menu. Nah, secara umum, menu itu berfungsi sebagai pemasaran. Yang kedua, sebagai alat informasi tentang harga makanan. Itu sebagai hidangan yang tersedia, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah iklan produk makanan yang ditawarkan. Habis itu alat menentukan cara pembelian bahan makanan. Habis itu alat untuk menentukan macam peralatan, tata letak, dan perencanaan fasilitas produksi. Nah, ini maksudnya adalah biasanya di kitchen ya, dengan mengetahui menu yang akan dijual, mereka akan tahu alat apa yang digunakan untuk memproduksi menu tersebut. Ya, contohnya kalau minuman, kalau jual jus, ya, jadi peralatan yang kita perlukan blender, nah, itu. Habis itu alat penjual produksi, habis itu alat untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli. Nah, itu pastinya ya. Dimana konsumen ketika melihat menu, mereka tahu apa yang dijual. Ya, apa yang dijual. Seperti saya bilang tadi, berapa harganya, bagaimana bentuknya, apa aja isinya, ya itu. Itu fungsi menu secara umum. Berikutnya fungsi menu secara khusus ya. Fungsi menu yang pertama di kitchen. Tempat produksi makanan ya. Sebagai informasi tentang anggaran belanja, bahan makanan, peralatan diperlukan, dan pembagian tugas, ya. Nah, itu fungsi di kitchen. Setelah tahu kita apa yang kita jual, seperti yang saya bilang tadi, kitchen akan menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan dibeli. Contohnya bahan makanan, ya, dan peralatan apa yang digunakan. Mungkin kalau nasi goreng perlu penggorengan, kompor, nah itu. Contoh seperti itu peralatan yang harus disediakan, ya. Itu contoh kecilnya. Berikutnya kalau fungsi menu mengkhusus di waiter. Nah, sebagai informasi untuk menyiapkan peralatan hidang yang diperlukan untuk produksi yang ditawarkan serta teknik pelayanan. Nah, itu untuk fungsi menu di waiter ya.
Jadinya para waiter akan tahu menu yang dijual, contohnya nasi goreng. Jadi alat yang kita gunakan untuk menyajikan nasi goreng adalah sendok dan garpu. Itu kita siapkan kepada tamu. Oke. Contoh berikutnya adalah apabila tamunya mengorder steak atau daging sapi. Nah, sebelum menghidangkan makanannya, peralatan yang kita sediakan adalah stick knife atau pisau stick dan garpu. Itu untuk fungsi menu di waiter ya. Berikutnya untuk tamu, untuk guest, sebagai informasi tentang makanan yang dapat dipesan, mengetahui jenis makanan beserta harganya. Sebagai seorang tamu, pastinya ya, kita akan tahu dari menu itu apa yang dijual dan itu juga harganya. Ya. Berikutnya, kerangka menu. Kerangka menu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu menu klasik dan menu modern. Oke, baik. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kerangka menu yang pertama, yaitu menu klasik. Susunan menu klasik yang terdiri dari 13 course ini dapat dipergunakan dalam segala aspek penyajian makanan ya. Makanan ringan atau yang berfungsi sebagai pembangkit selera hidang sebelum makanan utama atau main course disajikan ya. Menu klasik ini terdiri dari 13 jenis makanan ya. Oke. Berikutnya adalah, ini adalah susunan menu klasik ya, dan contoh-contoh makanan apa saja yang disajikan. Yang pertama ada namanya cold appetizer. Contoh makanannya adalah oyster atau kerang-kerangan ya. Setelah itu soup. Di sini ada consume French soup. Consume French soup. And then ada hot appetizer. Hot appetizer adalah hidangan pembuka ya. Kalau soup itu tadi kuah-kuah ya, makanan yang berkuah. Ini hot appetizer adalah makanan pembuka ya untuk menggugah selera makan tamu. Setelah itu ada fish atau ikan. Setelah itu ada hidangan utama atau main course. Ada hot entries atau hidangan utama yang panas. Ada cold entry atau hidangan utama yang disajikan dengan tidak panas atau dingin ya. Terus ada sherbet. Sherbet itu kalau kita bayangkan seperti ice cream, tapi bukan es krim ya. Itu bahannya dari buah-buahan ya, dibekukan. Habis itu ada roast, ada salad, ada sweet dishes, savory dishes, dan dessert ya. Silahkan kalian baca ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya adalah menu kerangka yang kedua adalah menu modern. Nah, kalau susunan menu modern merupakan penyederhanaan dari menu klasik ya, di mana bisa disederhanakan menjadi 6 courses ataupun dari 3 courses ya, 3 sampai 6 courses ya. Berikut ini adalah contohnya, menu modern. Ada 6 jenis menu. Ada appetizer, ada soup ya, ada main course, ada dessert ya. Hot appetizer, hidangan pembuka yang panas ya, atau entry-nya, ada fish ya, ada main course-nya atau hidangan utamanya, dan ada dessert. Dessert itu adalah hidangan penutup. Biasanya pastinya rasanya manis ya. Itu menu modern yang 6 courses. Berikutnya ada yang 5 courses ya, ada yang 5 courses. Ada cold appetizer, ada soup, ada hot appetizer, ada main course, ada dessert. Cold appetizer itu hidangan pembuka yang disajikan dingin. Sup, ya itu sup jenis makanan yang cair ya. Ada hot appetizer adalah hidangan pembuka tapi panas, disajikan dengan panas. Itu main course, hidangan utamanya adalah sirloin steak with mushroom sauce. Dessert hidangan penutup dengan caramel pudding ya. Oke, berikutnya yang 4 courses juga hampir sama, cuman lebih disederhanakan lagi. Tadi ada hot appetizer, sekarang cuma cold appetizer. Ada cold appetizer, ada soup, ada main course, ada dessert ya. Oke, contoh menunya ada salad, ada potato soup, ada fish stew, ada chocolate mousse, nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya ada yang 3 courses, yaitu ada appetizer, ada main course, dan ada dessert. Appetizer-nya dengan salad, habis itu main course-nya dengan black pepper stick, dan dessertnya ada beverage house. Oke, itu yang 3 courses. Nah, jadi kita sudah jelaskan modern menu itu lebih sedikit ya, lebih sedikit jenisnya dari yang klasik. Kalau klasik 13 courses, kalau modern 3, 4, 5, 6 courses. 6, 3 sampai 6 courses ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya adalah appetizer itu adalah hidangan pembuka. Hidangan pembuka ada dua jenis, ada yang hot dan ada yang cold. Ada yang panas, ada yang dingin. Jenisnya bisa kalian baca di slide pertama. Oke, and then ada soup. Soup itu adalah hidangan apa namanya setelah appetizer, setelah hidangan pembuka ada soup ya. Soup itu ada soup yang dingin dan ada yang panas juga ya. Habis itu entry atau main course hidangan utama. Hidangan utama itu bisa yang dingin juga, cool entry ataupun hot entry ya. Disebut juga main course ya, itu hidangan utama. Setelah itu ada dessert. Nah, dessert itu adalah hidangan penutup. Biasanya hidangan penutup disajikan dengan rasa yang lebih manis ya. Yang manis-manis itu hidangan penutup. Ada cake, nah seperti itu contohnya ya. Seperti yang saya jelaskan di awal ya. Oke, sekian penjelasan dari Mister tentang menu. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.